Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfianita Istianingsi NSP 523110005 akan mencoba menjelaskan mengenai audit proteksi aset informasi. Pentingnya manajemen aset informasi atau manajemen keamanan informasi diantaranya adalah digunakan untuk menjamin ketersediaan sistem informasi, kemudian memastikan integritas informasi yang disimpan, menjaga kerahasiaan data sensitif yang disimpan dan dikirimkan, kemudian memastikan kesesuaian dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku, menjaga kepatuhan, kepercayaan, dan kewajiban penginformasian identitas individu. Selanjutnya, faktor-faktor penting manajemen keamanan informasi. Di antaranya adalah yang pertama, komitmen dan dukungan dari manajemen senior. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Kemudian kesadaran keamanan dari informasi itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemantauan dan kepatuhan, penanganan insiden dan respon. Selanjutnya adalah klasifikasi dan inventarisasi aset informasi. Klasifikasi dan inventarisasi aset informasi merupakan catatan inventaris untuk setiap aset informasi. Nah, catatan inventaris ini harus mencakup yang pertama, identifikasi khusus aset, nilai relatif terhadap organisasi, tempat, kemudian keamanan atau klasifikasi risiko, selanjutnya adalah sistem access permission, yaitu adalah mengenai akses atau hak yang digunakan untuk dapat mengakses sistem. Nah, terdiri dari siapa yang memiliki hak akses dan untuk apa, seberapa tingkat akses yang diberikan, siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hak akses, kemudian persetujuan apa yang dibutuhkan untuk akses. Berikutnya adalah mengenai logika access control software. Nah, di dalam logika access control software ini ditujukan untuk diantaranya adalah mencegah akses yang tidak sah. Kemudian digunakan supaya selektif dalam memodifikasi data-data yang sensitif dari sebuah organisasi. Kemudian menjaga penggunaan sistem yang berfungsi kritis. Selanjutnya mengenai identification dan authentication. Di antaranya yang dibahas di sini adalah ditujukan untuk yang pertama, mencegah akses yang tidak sah atau ilegal, selektif dalam modifikasi data dan informasi yang sensitif dari sebuah organisasi, kemudian menjaga penggunaan sistem informasi yang berfungsi sebagai fungsi kritis. Nah, untuk login ID dan password yang seharusnya atau yang sebaiknya itu terdiri dari beberapa syarat, diantaranya
Password harus minimal 8 karakter. Password harus kombinasi alfanumerik, huruf besar, dan kecil atau karakter khusus. ID login yang tidak digunakan harus dinonaktifkan. Nah, kemudian tanpa aktivasi sistem tidak bisa di-on secara otomatis. Selanjutnya ada yang disebut dengan istilah single sign-on atau SSO. Nah, ini adalah sebuah proses untuk mengkonsolidasikan semua fungsi administrasi, autentikasi, dan otorisasi ke dalam platform organisasi untuk dijadikan fungsi administratif terpusat. Selanjutnya terkait autorisasi issue. Untuk audit logging dalam pemeriksaan sistem akses, menyediakan instrumen audit untuk memantau kegiatan yang mencurigakan, seperti hacker yang mencoba menyerang sistem secara brute force pada privilege login ID. Selanjutnya, Internet Threats and Security. Di dalam Internet Threats and Security terdapat passive attacks dan active attacks. Passive attacks diantaranya adalah menganalisis jaringan, footprinting pada profil infrastruktur jaringan, kemudian menyadap, yaitu memonitor jaringan dan mencoba untuk berkompromi kerahasiaan informasi sensitif, menganalisis lalu lintas, yaitu ketika pesan dienkripsi dan penyadapan tidak bisa dilakukan. Nah, selanjutnya, untuk active attacks diantaranya adalah brute force attack, miscoding atau IP ID spoofing, packet replay atau message modification, phishing, unauthorized access to the internet, DOS, denial of service, penetration attacks, email bombing atau spamming, dan email spoofing. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengenai physical access control. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengamankan akses atau mengontrol akses secara fisik diantaranya adalah dengan kombinasi door locks, electronic door locks, biometric door locks, manual logging, kemudian electronic logging, identification, security guard, dan exit. Terima kasih. Sekian untuk audit proteksi aset informasi.